Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Naila Syakira dan Fadli serta Kansa akan memaparkan terkait tugas besar pengantar sistem manajemen K3L yaitu analisis sistem manajemen keselamatan konstruksi proyek pembangunan gedung SMA Stella Duch 1 Yogyakarta. Untuk outline-nya yang pertama ada konteks dan tantangan proyek, yang kedua ada kerangka dan implementasi SMKK, yang ketiga ada analisis kesenjangan dan temuan kunci, serta yang keempat ada rekomendasi dan kesimpulan. Untuk sektor konstruksi memiliki resiko K3 tertinggi menuntut implementasi SMKK yang sistematis sesuai regulasi pemerintah. Untuk situasinya, risiko inherent sektor konstruksi. Sektor konstruksi merupakan salah satu industri dengan tingkat kecelakaan kerja tertinggi, mencangkup resiko fatal seperti jatuh dari ketinggian, tertimpa benda jatuh, dan kecelakaan berat, alat berat. K3 memegang peran vital dalam melindungi pekerjaan, publik, serta aset proyek. Untuk regulasi pemerintah itu mengacu pada Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Untuk menekan resiko, pemerintah mewajibkan menerapkan sistem manajemen keselamatan konstruksi pada proyek dengan risiko sedang hingga besar yang menjadi standar acuan utama di Indonesia. Untuk permasalahan inti dari analisis ini adalah proyek pembangunan gedung SMA Stella Duch 1 adalah proyek gedung 5 lantai dengan kompleksitas tinggi di area padatan perkotaan. Untuk data umum proyeknya itu, nama proyeknya adalah pembangunan gedung SMA Stella Duch 1 Yogyakarta dengan pemilik Yayasan Tarakat Kanita. Untuk kontraktor utamanya ada PT Tata Mulia Nusantara Indah. Nilai kontraknya sebesar 122,6 miliar dengan durasi pekerjaannya itu 488 hari dimulai dari 14 April 2025 hingga 14 Agustus 2026. Untuk spesifikasinya itu adalah 5 lantai dengan luas 16,362 meter persegi serta tinggi 26,3 meter. Untuk sistem pondasinya pakai board pile dengan tantangan lokasinya itu adalah area padat perkotaan, berbatasan langsung dengan jalan umum dan permukiman, menuntut manajemen lalu lintas dan lingkungan yang ketat. Untuk WBS level satunya itu ada pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan substruktur, lalu ada pekerjaan struktur atas, pekerjaan arsitektur, pekerjaan MEP, pekerjaan eksternal dan lanskap, serta testing dan commissioning. Selanjutnya di sini ada WBS dari proyek SMA Stella Duch 1 Yogyakarta. Dan selanjutnya ini ada dasar hukum dan standar acuan yang digunakan, ada Permen PUPR nomor 10 tahun 2021, ISO 45001, serta kebijakan K3 perusahaan. Untuk metodologi intinya itu ada hazard identification, risk assessment, dan determining control. Sebuah proses sistematis yang menjadi tulang punggung SMKK di proyek sejalan dengan proses manajemen resiko PMBK. Yang pertama itu ada identifikasi bahaya, yang dimana mengidentifikasi semua potensi sumber bahaya pada setiap aktivitas kerja berdasarkan WBS. Dilanjut dengan penilaian resiko, yaitu menganalisis tingkat kemungkinan dan keparahan dari setiap bahaya untuk menentukan level resiko. Dan yang ketiga ada penentuan pengendalian, yang dimana menetapkan langkah-langkah pengendalian resiko berdasarkan hierarki pengendalian untuk menekankan resiko ke level yang dapat diterima. Oke, selanjutnya di sini ada Hiradece proyek SMA Stella Duch 1 Yogyakarta. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai identifikasi bahaya yang mencakup tiga domain utama, yaitu ada aspek pekerja, aspek perawatan, dan aspek lingkungan. Untuk aspek pekerja sendiri ada 3 poin. Yang pertama itu bekerja di ketinggian. Ada resiko jatuh dari penggunaan scaffolding ataupun struktur di ketinggian. Kemudian ada pekerjaan galian dan lubang bor. Ini resikonya tertimbun tanah, longsor, ataupun terperosok. Dan yang terakhir ada penanganan material manual. Kemudian untuk aspek peralatan dan material, ini ada operasi alat berat, yaitu resiko tabrakan, bahaya listrik, yaitu sengatan, material berbahaya seperti iritasi dari beton segar ataupun benda tajam, seperti tulangan. Dan yang terakhir, dari aspek lingkungan, itu ada gangguan lalu lintas, seperti risiko kecelakaan bagi publik, atau kemacetan jika dilakukan pelaksanaan pada lalu lintas yang padat, kemudian polusi dan kebisingan dari debu konstruksi, dan yang terakhir ada pencemaran lingkungan. Kemudian ini ada matriks penilaian dari proyek kami, didasarkan terhadap penilaian maksudnya untuk severity dan impact dari level kecelakaan bisa dikategorikan sebagai berikut. Kemudian ini untuk matriks lebih detail ya untuk visualisasinya, ada kategori rendah, kemudian sedang, dan tinggi.
Untuk tingkat risiko, itu rumusnya kemungkinan, likelihood, dikali dengan tingkat keparahannya. Dan untuk hierarki pengendalian risiko itu sendiri, yang paling tinggi itu adalah eliminasi, yaitu menghilangkan bahayanya. Dan ini paling diutamakan dari semua eh, piramida pengendalian risiko. Dan yang paling terakhir dan paling eh, di dihindari adalah atau penilaian akhirnya adalah alat pelindung diri yang biasanya menggunakan helm, full body harness, dan lain-lain. Kemudian ini ada JSA dari proyek kami, dan ini untuk menetapkan sasaran ke-3L, itu pertama, zero fatality and zero major accident, tidak ada kecelakaan, terus penurunan LTI untuk menekan angka lost time injury serendah mungkin, kemudian ada kepatuhan 100%, ini terhadap penggunaan APD dan prosedur izin kerja, dan yang terakhir ada zero compliant, meminimalkan keluhan lingkungan dari masyarakat sekitar. Terus untuk program implementasi SMKK-nya itu sendiri, yang pertama ada dari safety induction, kemudian ada toolbox meeting yang frekuensinya harian, kemudian ada frekuensi mingguan itu di HSE patrol dan inspection, kemudian dari bulanannya sendiri itu ada pelatihan K3 tematik dari tim HSE, misalkan ada pertolongan pertama, pemadaman api, dan lain-lain. Selanjutnya, pada slide ini ditunjukkan program K3 yang diterapkan langsung di lapangan pada proyek SMA Stella 21 Yogyakarta, di mana berbagai program K3 yang bersifat operasional dan rutin, seperti pemasangan papan informasi HSE, kewajiban penggunaan APD lengkap, pemasangan safety net di area galian, serta pelaksanaan toolbox meeting setiap pagi sudah dilaksanakan. Selain itu, terdapat safety morning talk mingguan, safety induction bagi pekerja baru, pengecekan kesehatan pekerja, dan pembersihan area kerja setiap hari. Program-program ini menunjukkan bahwa secara praktik budaya keselamatan sudah berjalan dan menjadi bagian dari aktivitas harian proyek itu sendiri. Selanjutnya merupakan analisis kesenjangan dokumen DP2K terhadap Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 dari perbandingan DP2K proyek dengan mandat Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 ditemukan beberapa gap utama, diantaranya adalah format IRADC yang belum sepenuhnya mengikuti format standar Permen, kemudian daftar regulasi yang belum dipetakan ke setiap aktivitas kerja, kemudian sasaran K3 masih bersifat kualitatif, serta belum lengkapnya dokumentasi kompetensi personal K3. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama proyek bukan pada pelaksanaan K3-nya, melainkan pada kesesuaian dokumentasi formalnya. Selanjutnya merupakan rekomendasi strategis dan kesimpulan, di mana slide ini merangkum rekomendasi strategis untuk menutup kesenjangan-kesenjangan tersebut. Rekomendasi utama yang diusulkan meliputi formalisasi dokumen HIRA DC sesuai format permen, pemetaan standar dan regulasi ke setiap aktivitas konstruksi, kemudian ke kuantifikasi sasaran K3 menjadi target SMART, serta pelengkapan dokumen kompetensi personel K3. Di mana kesimpulannya di sini penerapan SMKK di proyek ini secara substantif sudah berjalan dengan baik, namun perlu penguatan dokumentasi agar sistem K3-nya menjadi patuh, teruji, dan lebih siap untuk diaudit. Selanjutnya, ini merupakan studi kasus mengenai penerapan hierarki pengendalian resiko, di mana menunjukkan contoh konkret bagaimana hierarki pengendalian resiko ini diterapkan. Seperti pada pekerjaan di ketinggian, resiko awal diklasifikasikan sebagai sangat tinggi dengan nilai resiko 20, pengendalian kemudian diterapkan secara berjenjang, mulai dari rekayasa teknis seperti pemasangan pagar pengaman dan safety net, pengendalian administratif, kemudian hingga penggunaan APD. Hasilnya, resiko berhasil diturunkan menjadi kategori sedang dengan nilai resiko 10 yang menunjukkan efektivitas penerapan hierarki pengendalian. Kemudian selanjutnya merupakan struktur organisasi proyek yang dimana menempatkan HSE officer sebagai fungsi kunci yang bekerja bersama PM, site manager, dan supervisor. Pembagian peran ini memastikan bahwa perencanaan implementasi dan pengawasan K3 berjalan terkoordinasi. Struktur organisasi yang jelas ini sudah sesuai dengan Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 karena menjamin adanya pendelegasian wewenang, tanggung jawab, dan jalur komunikasi yang mendukung keberhasilan SMKK di lapangan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.